Saya juga akan membagikan tip beberapa pengobatan tradisional yang bisa kalian gunakan. Ya, ini cukup merekomendasi sekali untuk teman-teman sekalian yang mengalami yang namanya sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa kembali dengan channel saya, channelnya orang desa, orang kampung, orang pelosok, teman-teman. Jadi dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan satu tip, kemudian saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya sakit gigi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sakit gigi sebagian besar orang itu pasti akan mengalami yang namanya sakit gigi ya. Karena apa? Karena kita semuanya memiliki gigi, kecuali orang-orang yang nggak punya gigi mungkin tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit gigi ya. Baik itu anak-anak maupun orang dewasa pasti akan mengalami yang namanya sakit gigi, dan itu dialami oleh sebagian besar orang ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa pengalaman yang saya alami ketika saya mengalami yang namanya sakit gigi. Saya sakit gigi itu seumur-umur baru berapa minggu ini ya. Cuman dalam beberapa hari ini alhamdulillah ya, semuanya sudah beres ya di bagian kanan ini, di bawah. Cuman bedanya gigi saya ini yang sakit itu tidak seperti kebanyakan ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ini gigi ya. Nah, di sini ini bagian nomor 2 ya, nomor 2. Terus di sini kan gigi ya. Ini contoh, ini gigi. Cuman dia itu lubangnya nggak dari atas ya. Tapi kalau kebanyakan itu kan biasanya orang-orang yang sakit gigi kan lubangnya dari atas. Tapi punya saya itu dari selah yang nomor 1, kemudian ini nomor 2. Selahnya itu lubangnya begini, kemudian menghadap ke depan. Jadi kalau pas kemasukan makanan itu lumayan sakit ya. Cuman alhamdulillah nggak sampai ngembang, nggak sampai bengkak ya. Jadi teman-teman, kalau sakit gigi itu pasti ada titik, ada satu titik di bagian gigi yang berlubang itu pasti ada yang sakit ya. Kalau disentuh ataupun terkena makanan itu akan terasa sakit sekali ya. Itu kayak apa ya, kayak gusi yang sensitif gitulah ya. Itu sakit sekali kalau terkena makanan ataupun kita sentuh. Nah teman-teman, saya melihat dari beberapa video ya, dari beberapa video orang ya, itu yang menjelaskan untuk pengobatan masalah sakit gigi secara alami, secara tradisional. Nah, saya juga akan membagikan tip beberapa pengobatan tradisional yang bisa kalian gunakan ya. Ini cukup merekomendasi sekali untuk teman-teman sekalian yang mengalami yang namanya sakit gigi. Jadi teman-teman, saya melihat di beberapa video, salah satunya diantaranya itu seperti ini. Dikompres menggunakan es ya, menggunakan es. Tetapi teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya, dalam 1 minggu ini gigi saya sakit, itu bukan saya kompres menggunakan es ya. Jangankan kita kompres menggunakan es, kita mandi terasa dingin atau kita kena hujan terasa dingin itu akan ngenyut sekali ya, akan kumat ya. Nah, maka itu salah satu cara yang tidak saya rekomendasikan buat teman-teman. Cuman kalau teman-teman ingin mencobanya silahkan. Nah, kemudian yang kedua yang saya lihat dari beberapa video ya, saya itu kadang mau tertawa sendirilah ya teman-teman kalau yang namanya pengobatan seperti itu. Rasanya itu nggak masuk akal lah ya. Sedangkan kita sakit gigi itu kok harus dikompres dengan es, ya pasti tambah ngenyut lagi ya. Nah, untuk yang kedua itu ada menggunakan minyak kayu putih, kemudian diteteskan ke kapas lalu dimasukkan ke lubang gigi itu. Saya mencobanya, cuma tidak ada reaksi apa-apa teman-teman. Justru akan menambah gigi kita itu mengenyut, gigi kita akan terus kumat. Itu nggak ada reaksi apa-apa. Itu menurut pengalaman saya. Tapi teman-teman bisa mencobanya ya. Nah, yang ketiga
cara yang tidak saya rekomendasikan, tapi teman-teman ingin mencobanya silahkan. Nah, yang ketiga, menggunakan bawang yang diparut atau ditumbuk halus, dicampur dengan garam, lalu dimasukkan ke gigi yang berlubang, ya, dimasukkan seperti itu. Itu rasanya teman-teman, ya, ngenyutnya itu sampai ke atas kepala. Tapi teman-teman mau mencobanya silahkan, ya. Nah, saya mencoba itu, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, teman-teman. Tidak ada perubahan sama sekali. Justru ngenyut kita itu semakin parah. Karena apa, teman-teman? Di situ ada satu titik yang sensitif. Jangankan terkena garam, ya, tersentuh aja udah ngenyut, sakit sekali, ya. Apalagi itu dikasih garam, ya. Sedangkan luka kita kecil aja kalau dikasih garam itu perihnya minta ampun, ya teman-teman. Perihnya minta ampun. Nah, apalagi itu di gigi yang ada titik-titik yang sensitif di bagian gigi yang berlubang itu, kemudian dimasukkan garam, itu kan akan terasa ngenyut sekali. Nah, tetapi teman-teman boleh mencobanya kalau mau mencobanya, ya. Nah, kemudian ada juga yang menyarankan kita untuk kumur-kumur menggunakan air hangat yang diberi garam. Tidak ada bedanya dengan si bawang itu dicampur dengan garam. Jadi kurang lebih, ya, seperti itu. Karena itu mengandung garam, jadi memang, ya, bahwa garam itu bisa diyakini bisa untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang ada di gigi kita berlubang itu, ya. Cuman kalau teman-teman mau mencobanya silahkan, ya, tetapi harus tahan ngenyutnya, ya. Kalau saya terus terang nggak mampu itu ngenyutnya sampai kesini, sampai mau nangis lah rasanya, nggak karuan ngenyutnya kalau dikasih itu. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa cara yang tidak saya rekomendasikan, tetapi teman-teman jika ingin mencobanya silahkan. Nah, saya di sini akan membagikan beberapa cara, beberapa tip yang bisa kalian gunakan. Itu aman sekali teman-teman, aman sekali, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah gigi saya udah nggak ngenyut lagi, ya, udah nggak ngenyut lagi, asalkan kita mau rajin, ya. Nggak perlu lama kok, saya kurang lebih, ya, 3-4 hari itulah saya lakukan itu. Alhamdulillah ketika mulai kumat. Kalau siang hari, yang pertama kalian harus tahu posisi gigi kita, ya, posisi gigi kita yang sakit itu di mana. Kemudian kalian itu bisa menggunakan bekicot, ya. Nah, untuk cara ini teman-teman ada di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan di situ, ya, caranya menggunakan bekicot. Kita hanya mengambil satu cairan yang bening dari tempurung bekicot itu, yang dari ujungnya kita pecahkan sedikit, kemudian kita tunggu sampai dia itu mengeluarkan cairan yang bening. Kemudian kita menggunakan kapas, kita tempelkan di bagian lubang yang bagian gigi yang terlubang itu. Jadi itulah salah satu caranya. Tetapi kalau teman-teman geli menggunakan bekicot, ya, ada cara yang lain. Yang kedua itu teman-teman cari, mungkin teman-teman tahu yang namanya tanaman jarak, ya, tanaman jarak. Nah, getah jarak itu teman-teman bisa kita gunakan untuk mengobati nyeri atau ngenyut di gigi yang berlubang, ya. Tetapi itu kan harus kita petik. Begitu kita petik, dia akan mengeluarkan getah, ya. Lalu getahnya kita teteskan di bagian gigi yang berlubang itu, ya. Itu seketika langsung ngenyutnya itu berhenti, teman-teman. Saya nggak bohong, ya. Saya nggak bohong karena saya sudah mengalami sendiri, ya. Ini memang terus terang, alhamdulillah ini udah nggak ada terasa ngenyut lagi. Nah, untuk cara yang lain teman-teman, cara yang lain kalian saya sarankan untuk sering-sering minum atau kumur-kumur menggunakan air yang hangat, ya. Kalau pada malam hari kalian nggak bisa tidur, ya kan, kalian nggak bisa tidur, gigi ngenyut, kalian bangun, ambil air hangat, kumur-kumur atau minum sekedarnya, ya. Mau nggak mau miring ke kanan,
misalkan miring ke kanan, gigi udah, kalian bisa balikkan miring ke kiri lagi, seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu. Sebenarnya caranya mudah sekali teman-teman untuk mengatasi yang namanya sakit gigi. Ya kita walaupun kita kita di usia seperti ini, di usia yang udah cukup berumur lah ya, kita merasakan sakit gigi itu rasanya itu memang sakit sekali ya teman-teman. Bahkan kita harus belajar untuk beradaptasi lah ya, beradaptasi dengan keadaan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah saya bisa perlahan kita atasi sendiri, kita cari obatnya sendiri. Alhamdulillah ini sudah cukup lumayan sembuh. Kalau orang zaman dulu ya teman-teman, kalau orang zaman dulu sakit gigi itu obatnya itu sebenarnya mudah sekali. Yaitu tadi teman-teman, kalau bukan tanaman jarak, bekicot. Kemudian kalau orang zaman dulu lah, saya lihat itu kalau orang sakit gigi itu kan zaman dulu nggak ada listrik ya, nggak ada PLN, belum masuk PLN ya. Kita menggunakan pelita ya, pelita yang dari minyak gitu kan, dari minyak. Kemudian kita ambil kapas, kemudian minyak itu kita gunakan minyak tanah itu ya, dari pelita itu. Kemudian kita tempelkan aja di bagian gigi yang berlubang itu tadi. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau orang dulu itu obatnya sederhana sekali tapi berkhasiat sekali ya, bermanfaat. Dan gigi juga banyak yang sembuh hanya dengan cara-cara sederhana seperti itu. Nah kalau untuk zaman sekarang ini udah banyak sekali obat-obatan medis ya, sehingga pengobatan tradisional itu sudah banyak yang ditinggalkan. Sebenarnya kalau kita mau obat-obat dari tradisional seperti ini dari alam itu sebenarnya banyak sekali kalau kita tahu dan kita mengerti. Jadi itulah teman-teman ya, beberapa tips yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman berdasarkan pengalaman gigi saya yang sakit ini. Alhamdulillah sudah berangsur sembuh lah. Alhamdulillah di hari ini saya bisa menyampaikan video ini ke teman-teman. Gigi saya ini sudah betul-betul sembuh teman-teman. Bisa coba ya teman-teman, bisa menggunakan cairan dari bekicot ya. Satu, bisa menggunakan tanaman jarak, itu getahnya bisa kita ambil. Kemudian kalian sering kumur-kumur menggunakan air hangat ya, air hangat. Terus alangkah baiknya tidur malam hari itu, tidur miringnya ke bagian yang tidak sakit giginya, seperti itu, sehingga untuk menghindari pada malam hari itu ngenyut ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi sedikit manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Salam sehat selalu dan semoga dilimpahkan, dimudahkan segala rezeki teman-teman semuanya. Terima kasih sudah simak videonya. Semoga sedikit memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.